Isu itu menyangkut misalnya jangan ada matahari kembar, termasuk juga jabatan presiden 3 periode, ataupun SBY diminta untuk maju kembali. Dan terakhir adalah bagaimana peran SBY terhadap dua anaknya yang terjun ke politik. Karena kata SBY selalu berpesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Nah, SBY menceritakan bahwa dirinya itu memulai karir politik dari bawah. Jadi tentara bertahun-tahun, kemudian jadi menteri di era Gus Dur dan Megawati, kemudian ikut tanding Pilpres 2 kali dan menang, termasuk aktivitasnya saat ini melukis setelah tak lagi jadi presiden. Itu adalah kisah-kisah yang dibahas oleh SBY dan disampaikan ketika diwawancara oleh SCTV. Tapi di luar itu, ada beberapa isu yang menurut saya cukup sensitif, cukup kontekstual, sekalipun sifatnya normatif dan mungkin hanya sebatas pengalaman SBY, tapi selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini. Isu itu menyangkut misalnya jangan ada matahari kembar, termasuk juga jabatan presiden 3 periode, ataupun SBY diminta untuk maju kembali. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran SBY terhadap dua anaknya yang terjun ke politik, yaitu Mas Ibas dan kemudian ke Mas AHY. Mari kita diskusikan satu persatu. Dalam wawancara itu misalnya SBY kembali menyinggung soal jangan ada matahari kembar di zamannya Pak Prabowo. Kata SBY memberikan pesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Sepertinya SBY ingin berkisah bahwa ketika jadi presiden 2004, istilah matahari kembar juga muncul begitu kuat saat itu. Itu tentu tidak terlepas karena wakil presidennya, Yusuf Kala, kelihatan tampil sebagai matahari juga yang dinilai mengimbangi aura SBY yang saat itu jadi presiden. JK dengan slogannya lebih cepat lebih baik, itu kan cukup agresif, melakukan akselerasi dan kegiatan-kegiatan politik yang kelihatan bahwa Pak JK itu ya bukan wakil presiden, tapi ingin menunjukkan dirinya sekelas dengan presiden. Jadi wajar kalau saat itu muncul istilah matahari kembar, mengacu pada aktivitas, agresivitas, termasuk personifikasi politik yang dilakukan oleh Pak JK, wakil presiden, tapi ingin menunjukkan bahwa Pak JK itu adalah matahari lain di luar Pak SBY saat itu. Itu yang sepertinya ingin dibagi kisah politik kepada Pak Prabowo yang hari ini menjadi presiden. Karena kata SBY selalu berpesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Nah, menariknya adalah pernyataan SBY yang menurut saya ini sifatnya normatif. Pengalaman masa lalu itu kan selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini, terutama dikaitkan dengan Pak Jokowi yang juga adalah mantan presiden. Katanya hari ini Pak Jokowi itu ingin selalu menunjukkan dirinya sebagai sosok yang masih presiden. Begitu banyak aktivitas-aktivitas politik, termasuk misalnya jumlah menteri yang ada di kabinet Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi. Itu yang kemudian dikait-kaitkan soal adanya dan kekhawatiran matahari kembar di eranya Pak Prabowo. Seakan-akan kalau kita membaca perdebatan di medsos, di media-media online, di komentar-komentarnya, bahwa pernyataan SBY ini kan sebenarnya ingin menyindir bahwa di zaman Prabowo Subianto ada juga orang yang kelihatan ingin menjadi matahari lain di luar Pak Prabowo. Atau mungkin juga pesan itu ingin disampaikan, jangan sampai wakil presiden Prabowo hari ini juga ingin tampil sebagai matahari lain di luar Prabowo. Itulah yang saya sebutkan, menariknya politik kita. Satu sisi pernyataan SBY itu hanya sebatas pengalaman, tapi di sisi yang lain selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik hari ini. Tentu kalau itu dialamatkan kepada Jokowi misalnya ataupun Gibran, pastinya akan tidak terima. Karena Jokowi dan Gibran pastinya adalah orang yang tidak punya intensi untuk menjadi matahari lain selain Prabowo Subianto. Tapi kita tidak bisa menghentikan perdebatan-perdebatan publik di media sosial, di kalangan netizen dan termasuk kelompok-kelompok kritis. Jadi di situ konteks yang pertama, soal matahari kembar. Yang kedua, ya, teman-teman, di dalam pidato Presiden Prabowo Subianto, ya, di tengah-tengah pidatonya itu menyuarakan bahwa hidup Jokowi, seakan-akan ya Prabowo mengeluh-ngeluhkan Jokowi dan juga Pak Prabowo ya mengakui bahwa ya kemenangannya di Pilpres kemarin itu karena didukung oleh Jokowi. Artinya kalau tidak didukung oleh Jokowi berarti Pak Prabowo tidak menang. Padahal yang memberikan kemenangan itu bukan Pak Jokowi, tetapi yang memberikan kemenangan itu adalah rakyat sendiri. Karena rakyat yang memilih Pak Prabowo. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang tidak boleh dilupakan oleh Pak Prabowo. Harusnya adalah hidup rakyat, bukan hidup Jokowi. Karena ya Jokowi hanya memberikan satu suara kepada Pak Prabowo, sedangkan rakyat memberikan jutaan suara kepada Prabowo. Nah, jadi harusnya ya Pak Prabowo mengatakan bahwa
kalau tidak ada rakyat, ya rakyat mendukung, maka tentu kita tidak akan menang, bukan karena Jokowi. Oke, makanya tentu ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak SBY, teman-teman, sehingga setelah ada pidato Pak Prabowo itu, maka para netizen menyinggung tentang pesan dari Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono tentang matahari kembar. Nah, Prabowo teriakan hidup Jokowi, ramai muncul pesan SBY, jangan ada matahari kembar. Nah, Presiden Republik Indonesia RI yaitu Prabowo Subianto meneriakan yel-yel hidup Jokowi yang menjadi sorotan di media sosial. Awalnya Prabowo mengatakan dia berhasil karena kinerja Jokowi semasa memimpin sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini juga ucapan spesial sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi atas jasanya membantu dirinya menang di pemilihan Presiden Pilpres 2024. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7, ya, kata Prabowo. Nah, kemudian teman-teman, ya, tepuk tangannya kurang semangat, ya, kata Pak Prabowo, semangat lagi. Hidup Jokowi, teriak Prabowo menggelegar. Nah, kita lihat teman-teman, teriakan tersebut kemudian disambut lagu Terima Kasih Bapak Jokowi oleh para kader Gerindra. Nah, menariknya teman-teman, bahwa Jokowi yang hadir langsung melihat hal tersebut memberikan senyum dan tersanjung. Ya tentu, ya Pak Jokowi di situ, ya itu, ya pasti dia dalam hatinya, ya kalau saya tidak ada di Pilpres kemarin berarti Pak Prabowo tidak menang karena terlalu disanjung-sanjung oleh Pak Prabowo. Oke, di media sosial pun ramai yang membahas terkait hal ini dan dikaitkan dengan masa pemerintahan saat ini. Nah, sejumlah pegiat media sosial pun kembali meramaikan pesan sekaligus prinsip yang disampaikan oleh SBY ke Presiden Prabowo yang menjabat saat ini. Nah, SBY menegaskan pada prinsipnya dirinya menghormati posisi Prabowo, ya, sebagai presiden dan sebaliknya. Namun pada intinya teman-teman, SBY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia. Saya menghormati beliau dan beliau hormati saya, dan falsafah saya di Indonesia hanya ada satu matahari. Pak Prabowo, tak boleh ada matahari kembar, tegas SBY dalam pesannya itu. Nah, kemudian teman-teman, dari pesan tersebut banyak yang menghubungkan matahari kembar yang dimaksud mengarah ke mantan presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo. Nah, kemudian, ya, Jokowi disebut-sebut masih memengaruhi bahwa dicurigai ada keterlibatan atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Ya, memang teman-teman, ya, Pak Prabowo juga mengatakan bahwa dia, ya, tidak suka kalau dikatakan, ya, dia dikendalikan oleh Pak Jokowi, ya. Kenapa juga selalu masyarakat mengaitkan hal itu? Ya seperti yang di pidato tadi, selalu disanjung-sanjung, selalu dielu-elukan, dan bahkan Pak Prabowo mengakui bahwa dia tidak akan menang kalau dirinya itu kalau tidak didukung oleh Pak Jokowi. Nah, Jokowi respon SBY bilang tak boleh ada matahari kembar. Kapal juga nakodanya hanya satu. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana respon Pak Jokowi tentang pernyataan dari Pak SBY tentang matahari kembar tersebut. Karena apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu ditunjukkan kepada Pak Jokowi, ya. Itu yang memprediksinya, ya, bukan Pak SBY-nya. Ya, bukan mengatakan bukan Pak SBY yang mengatakan ini ditujukan kepada Pak Jokowi, tetapi yang menafsirkan penyampaian dari Pak SBY tersebut. Presiden ke-7 Joko Widodo, ya, sepakat dengan pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY terkait matahari kembar.
Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menegaskan jika tidak boleh ada matahari kembar dalam sebuah pemerintahan. Ya memang nggak boleh ada matahari kembar, ujar Jokowi saat ditemui wartawan di kediaman pribadi Jalan Kutai Utara. Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu mengatakan jika di dunia ini hanya ada satu matahari. Demikian juga ibarat kapal yang berlayar, menurut Jokowi nahkodanya juga hanya satu. Matahari itu di dunia ini harus ada satu, nggak boleh kembar. Kapal itu nahkodanya yang baik juga hanya satu tandasnya. Nah, SBY bicara hubungan dengan Prabowo sebelumnya diberitakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menyatakan hubungannya dengan Prabowo sangat baik dari dulu hingga hari ini. SBY diketahui satu angkatan dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Akmil Magelang. 4 tahun angkatan dengan beliau, saya sangat dekat dan kami bersahabat dekat, tapi juga bersaing dalam arti berkompetisi secara sehat karena baik sebagai sahabat tetap menjaga kedekatan, tapi juga berkompetisi dalam arti ingin sama-sama sukses. Pak Prabowo di baret merah, saya di baret hijau. Nah, kemudian SBY bersyukur karir militernya dengan Prabowo sama-sama naik di puncak tertinggi yakni Jenderal Bintang 4 hingga kini sama-sama mengemban amanah rakyat sebagai presiden. Dulu kita sama-sama kolonel, juga sama-sama jadi jenderal, dan alhamdulillah sama-sama menjadi presiden. Pak Prabowo yang saya kenal dulu saat muda di tingkat 1 memiliki semangat yang tinggi, juga sangat mencintai negeri ini seperti kita, ujarnya. Sebagai sahabat saya, SBY mengaku sering bertemu mendiskusikan banyak hal tentang bangsa dan negara dengan Prabowo. Kita mendiskusikan baik ekonomi, kesejahteraan, kedaulatan dijaga, kemudian sistem hukum, keamanan, dan sebagainya, tutur SBY. Ya, jangan ada matahari kembar. SBY menegaskan menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan sebaliknya. Namun yang terpenting, SBY mengingatkan Prabowo agar tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia. Nah, itu teman-teman tentang pesan dari Pak SBY kepada Pak Prabowo, ya, supaya di dalam pemerintahan tidak ada matahari kembar. Sampai jumpa di video berikutnya.